Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kelanjutan dari sumber energi tidak terbarukan. Tapi sebelumnya mari kita awali diskusi kita atau pembelajaran kita pada hari ini dengan baca doa terlebih dahulu supaya kehidupan kita lebih berkah, selamat, dan dapat ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah. Kalau kemarin kita membahas mengenai sumber energi tidak terbarukan, ya, definisi dan contoh-contohnya dan cadangannya yang semakin lama semakin menipis, maka sekarang kita akan membahas mengenai dampak penggunaan sumber energi tidak terbarukan, ya. Kalau pembakaran bahan bakar fosil itu menghasilkan senyawa-senyawa, ya, yang berbahaya seperti karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida atau NO2, dan sulfur dioksida atau SO2. Dampaknya apa? Meliputi pencemaran udara yang dapat menyebabkan hujan asam, pemanasan global, dan kabut asap. Nah, kemudian di slide berikutnya, ya, ini kalau kita lihat di masyarakat, ya, ini dampak penggunaan sumber energi tidak terbarukan ini. Yang pertama, ya, kita bahas masalah kesehatan, ya, karena kesehatan itu penting. Kalau kita bisa sehat, maka kita bisa banyak melakukan segala aktivitas, ya. Kesehatan, penggunaan sumber energi tidak terbarukan seperti batu bara, minyak bumi itu dapat menimbulkan polusi, ya, polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, ya, khususnya pernapasan, ya. Contohnya ketika kita naik sepeda motor, ya, sepeda motor, mobil, bus, ya, kadang kita melihat bahwasanya keluar asap, ya, yang mungkin tambah pembakaran yang tidak sempurna, sepeda motor yang sudah rusak, bus yang sudah rusak itu asapnya luar biasa, ya. Begitu juga pabrik-pabrik yang mengeluarkan polusinya itu akan menimbulkan kesehatan, ya, dampak pada kesehatan pernapasan, khususnya pernapasan itu dampak buruk, ya. Kemudian yang kedua, masalah ekonomi, ya, ketergantungan pada sumber energi tidak terbarukan yang terbatas dapat menyebabkan kenaikan harga energi dan mempengaruhi daya beli masyarakatnya. Kalau kita ketahui kan semakin lama jumlah, ya, masyarakat, jumlah penduduk semakin lama semakin meningkat, semakin banyak. Tetapi itu tidak diiringi dengan sumber energi yang tersedia, ya, sumber energi tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan tadi sudah kita jelaskan kemarin itu semakin lama semakin menipis, ya, mungkin prediksi 29 tahun, ya. Ada yang prediksi yang lainnya yang sekitar 18 tahun, ya, untuk minyak bumi, gas alam. Nah, itu kalau timpang maka akan menyebabkan harga energi tersebut semakin mahal. Kemudian yang ketiga adalah dampak sosial, ya. Dampak sosial, dampak lingkungan penggunaan sumber energi tidak terbarukan dapat mengganggu kehidupan masyarakat, ya, seperti masalah air, penyediaan air bersih, dan kerusakan infrastruktur, ya. Karena pencemaran tadi itu, maka limbah-limbah energi yang dihasilkan akan mengganggu kehidupan masyarakat, ya. Contohnya yang tadi penyediaan air bersih, ya, semakin yang berkurang. Dan slide berikutnya, tadi polusi udara, ya, kemudian sudah dijelaskan mengenai transportasi, rumah kaca, pencemaran udara, dan kabut asap, ya, bumi semakin panas. Kemudian ada kerusakan ekosistem, penambangan, ya, penambangan dan eksplorasi minyak dan gas bumi yang seringkali merusak lingkungan alam, ya, seperti hutan, laut, dan lahan pertanian, sehingga mengganggu ekosistem dan kehidupan makhluk hidup, ya. Kalau kita lihat di Kalimantan itu, ya, pohon-pohon banyak yang ditebang, ya, akhirnya membuat kerusakan yang luar biasa, ya. Ekosistem terganggu, ya, makhluk-makhluk hidup juga menjadi terganggu yang hidup di dalam hutan tersebut. Kemudian limbah dan pencemaran, ya, aktivitas industri yang tidak teratur, ya, tidak menerapkan proses yang bagus dalam pengolahan limbahnya, maka itu akan mencemari lingkungan, ya, sungai-sungai dan lain sebagainya, udara, tanah, air akan menjadi rusak karena yang punya perusahaan tidak mengelola limbah tersebut dengan baik.
Kemudian permasalahan ekonomi dan contohnya ya ketergantungan pada impor. Indonesia ini masih sangat tergantung pada impor bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam masyarakat, sehingga apa menyebabkan ada defisit neraca perdagangan dan kerentanan terhadap gejolak harga global ya. Karena ya kita tergantung pada impor, maka ketika ada gangguan di luar negeri maka itu akan menyebabkan gangguan ya pada harga global ya. Mungkin aja seperti akan ada perang ya yang penghasil minyak ya, di negara-negara Arab atau mungkin Iran dan sebagainya. Itu kalau ada gejolak perang ya kawasan, maka itu akan menyebabkan kenaikan harga minyak global. Nah, kemudian yang kedua apa? Tingginya subsidi energi ya. Pemerintah Indonesia sangat besar ya mengalokasikan anggaran untuk subsidi bahan bakar listrik, sehingga akan membebani APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara, dan mengurangi dana untuk pembangunan sektor lain. Nah, karena besarnya subsidi ya maka akan mengganggu pembangunan di sektor yang lain. Kemudian yang ketiga, dampak integrasi pasar global. Ketika harga komoditas energi seperti minyak bumi dan gas itu naik di pasar global, maka dampaknya akan dirasakan secara signifikan oleh masyarakat Indonesia melalui kenaikan harga BBM, listrik. Nah, kalau kenaikan harga barang BBM, listrik ini naik, maka akan menyebabkan harga barang-barang di pasar itu juga ikut naik ya. Kemudian slide berikutnya ya, kita bisa lihat volume impor minyak dan subsidi BBM ya. Itu bisa kita lihat ya, impornya yang berwarna biru ya, grafik di warna biru itu hasil minyak bumi ya, hasil minyak itu tinggi ya, itu di atas ya, di atas sekitar ya 2 juta ton lah ya, 2 juta ton ya. Kalau impor minyak mentah yang ditunjukkan dengan grafik warna merah ya, itu juga tinggi juga ya. Nah, Indonesia itu merupakan 10 negara dengan subsidi BBM terbesar di dunia. Ini data tahun 2022 ya. Itu Indonesia merupakan nomor 3 yang memberikan subsidi BBM yang paling tinggi, terbesar di dunia. Berikutnya, nah ini permasalahan sosial dan contohnya. Penggunaan sumber energi tidak terbarukan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Akses yang tidak adil terhadap sumber daya energi ini dapat memicu konflik dan ketidakstabilan sosial. Dampak kesehatannya yang tadi, polusi dan emisi yang dihasilkan penggunaan sumber energi tidak terbarukan dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, gangguan pernapasan, kanker, dan penyakit lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu perpecahan komunitas. Pembangunan infrastruktur untuk eksploitasi sumber energi tidak terbarukan seringkali mengganggu kehidupan masyarakat setempat dan memicu konflik antara perusahaan dan warga yang terdapat sumber daya energi tidak terbarukan itu kalau komunikasi tidak baik. Nah, kemudian di slide berikutnya mengenai membahas kebijakan pemerintah dan implementasinya. Apa? Yang pertama adalah kebijakan diversifikasi energi ya. Pemerintah mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi tidak terbarukan. Hal ini tercermin dalam Rencana Umum Energi Nasional ya, yang menetapkan target mengenai pemanfaatan energi terbarukan. Yang kedua apa? Insentif dan kemudahan investasi. Pemerintah menawarkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan perizinan untuk menarik investasi di sektor energi terbarukan. Tujuannya apa? Agar mempercepat transisi energi dan mewujudkan target energi yang energi terbarukan. Kemudian yang ketiga, pembatasan penggunaan bahan bakar fosil ya. Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar fosil seperti apa? Pembatasan impor, peningkatan harga, dan pengenalan program konversi BBM ke BBG untuk mengurangi konsumsi energi tidak terbarukan. Nah, ini beberapa kebijakan pemerintah ya yang mungkin sudah kita rasakan ya sampai hari ini. Nah, kemudian selanjutnya peran masyarakat
dan perguruan tinggi. Nah, kita sebagai masyarakat sekaligus sebagai perguruan tinggi mempunyai peran, ya. Apa perannya? Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pengurangan penggunaan sumber energi tidak terbarukan. Mereka dapat mengubah pola konsumsi, menerapkan efisiensi energi di rumah, serta mendukung pengembangan teknologi alternatifnya. Kalau masyarakat mendukung mengenai penerapan efisiensi atau penggunaan energi di rumah, tidak menyalakan listrik kalau sudah siang hari waktunya, AC dan lain sebagainya, ya, itu salah satu peran masyarakat untuk mengurangi konsumsi energi tidak terbarukan, ya. Kemudian peran perguruan tinggi. Perguruan tinggi berperan menyediakan riset dan inovasi untuk mengembangkan energi terbarukan yang lebih efisien dan terjangkau. Jadi kita sebagai sivitas akademika, ya, para mahasiswa bersama Bapak Ibu dosen, kita melakukan riset untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan yang ada di sekitar kita. Dan kemudian juga kita mengedukasi masyarakat, mengembangkan kurikulum terkait sumber-sumber energi terbarukan dan berkelanjutan. Dan yang berikutnya, teknologi alternatif solusi masa depan. Maka untuk menjawab tantangan tersebut, sumber energi tidak terbarukan, diperlukan teknologi alternatif yang inovatif dan berkelanjutan. Teknologi seperti energi surya, energi angin, energi air atau hidro dan biomasa dapat menjadi solusi masa depan yang ramah lingkungan dan terbarukan. Pengembangan teknologi ini harus didukung oleh kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Jadi tidak bisa kita berdiri sendiri, ya, semua harus ada sinergi kerjasama. Dan yang terakhir, kesimpulannya bahwa sumber energi tidak terbarukan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia saat ini. Namun penggunanya mempunyai dampak negatif pada lingkungan ekonomi dan sosial. Maka diperlukan upaya antara pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi untuk mengurangi penggunaan sumber energi tidak terbarukan dan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.